bantuan yang perlu kami sampaikan. Pertama, mungkin perlu kami laporkan juga kepada Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati dan teristimewanya untuk pimpinan MUI di sini, bahwa kami datang tidak sendiri. Di sini ada Kiai Haji Abdul Rasid Abdul Syafi'i. Beliau adalah orang tua kami, muallim di ibu kota Jakarta, dan sekaligus beliau ini adalah salah satu pembina dari GNPF MUI. Kemudian di sampingnya yaitu di sampingnya Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Beliau salah satu pembina GNPF MUI dan juga pembina DPP FPI. Kemudian di sampingnya lagi Kiai Haji Zaitun Rasmin. Nah, ini wakil Sekjen MUI Pusat. Tapi sekaligus juga sebagai wakil ketua GNPF MUI. Nah, kalau yang di sana ini rombongan kita juga. Ini ambil pisang orang sini. Beliau adalah Imam FPI Nangro Aceh Darussalam. Kemudian di sebelahnya Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Beliau Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini yang berdiri ada Datuk Lutfi Hakim. Beliau ini adalah bendahara GNPF MUI. Di ujung sana ada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Nah, beliau ini Sekjen Forum Umat Islam di Jakarta tingkat nasional dan sekaligus juga sekretaris daripada GNPF MUI. Kemudian ada Tuku Muslim atau Hiri juga tuan rumah di sini. Beliau tinggal di Loksmawe. Beliau adalah ketua tanfidhi daripada Dewan Pimpinan Daerah FPI Nangro Aceh Darussalam. Di sini banyak para tengku yang menjadi pengurus FPI di Aceh. Ada Tengku Brukaini, ada Tengku Jalal, kemudian ada Tengku Tirmidzi, dan lainnya tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian di sebelah sana masih ada Habib Muhsin Al-Habsyi. Beliau ini ketua tanfidhi FPI Sulawesi Selatan. Dan kebetulan tuan rumahnya Al-Habsyi juga ini. Al-Habsyi dari PD dan Al-Habsyi dari Makassar. Jadi beliau datang dari Makassar, kebetulan membawa bantuan 151 juta rupiah yang digabungkan ke bantuan FPI untuk perbaikan rumah-rumah masyarakat. Dari FPI sendiri kita baru sementara ini bisa mengumpulkan 2 miliar lebih. Nah, itu yang memang akan kita alokasikan kepada mereka yang menjadi korban dalam gempa ini. Nah, untuk tahap ini perlu saya laporkan, satu program yang kami bantu adalah beberapa masjid yang memang rusak berat. Mungkin kami belum bisa membantu semua, tapi insya Allah ke depan yang belum bisa dapat bantuan akan kami bantu juga. Kemudian yang kedua juga membantu beberapa pondok pesantren yang juga rusak. Nah, insya Allah sebentar lagi juga kita akan menyampaikan bantuan untuk pesantren kita yang ada di Samarang. Kemudian yang ketiga, kami juga punya program yaitu untuk menyampaikan bantuan tunai itu kepada kepala keluarga. Jadi kami berikannya per kepala keluarga yang terkena gempa. Cuman tahap ini kamu baru bisa 150 kepala keluarga dulu. Satu keluarganya 1 juta rupiah, 150 kepala keluarga jadi 150 juta rupiah ditambah dengan perlengkapan alat sholat. Jadi ada sejadah, mukena, kemudian juga ada kain. Kita buat ada 1000 paket dan semua nanti akan diatur oleh posko kemanusiaan FPI PD Jaya. Jadi mereka yang akan mengatur semua. Sebagian tadi sudah kami sampaikan langsung kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Terus yang keempat, kami punya program Pak Bupati juga pimpinan MUI yaitu bedah kampung. Nah, bedah kampung ini artinya mana kampung-kampung yang rusak, maksudnya terkena gempa. Jadi kalau satu kampung ada 50 rumah yang terkena gempa, rumahnya rusak, maka satu rumah kami berikan bantuan. Sementara ini plafonnya maksimalnya 10 juta. Jadi kalau ada 50 rumah berarti 500 juta. Nah, 500 juta itu kami sampaikan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk material. Dalam bentuk semen, batu, besi, kayu, kemudian apa saja yang dibutuhkan. Dan kami biayai tukangnya. Tukangnya, kenaiknya, mandornya, itu nanti kami sediakan. Dibantu dengan masyarakat setempat yang memang rumah masing-masing mau dibangun. Nah, jadi kami per kampung. Jadi kami nggak berikan langsung uangnya. Sebab khawatirnya kalau satu rumah diberikan uang 10 juta, uangnya habis, rumah nggak dibangun. Nah, ini yang berabe. Jadi uang tunai ada, tapi juga bantuan
yaitu berupa material untuk pembangunan, dan insya Allah ini akan berlangsung sampai tuntas. Pak Bupati, Tengku, semua yang ada di sini. Jadi kami juga harus sampaikan kepada masyarakat tadi, jangan takut kami tinggal, kami tidak akan tinggal. Ini akan terus berlangsung sampai tuntas sekemampuan yang bisa kami kerjakan. Seperti 12 tahun yang lalu, FPI pernah turun di Aceh selama 2 tahun. Jadi 4 bulan pertama saya ikut. Saya tinggal di Aceh selama 4 bulan, tidurnya di atas kuburan, yaitu di Taman Makam Pahlawan di Banda Aceh. Jadi Taman Makam Pahlawan itu kita ambil untuk posko kemanusiaan FPI. Tanah-tanah yang lapangnya kita buat tenda-tenda, dan saya tinggal di bawah tenda tersebut selama 4 bulan. Dan selama 4 bulan kami di Banda Aceh, dengan izin Allah, kami membawa laskar 1.300 laskar dari berbagai daerah, baik dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, sampai dari Ambon. Dan tugasnya apa? Setiap pagi kami keliling untuk evakuasi mayat. 4 bulan kami kerja, lebih dari 100 mayat yang kami kumpulkan. Artinya kami kumpulkan, kami masukkan kantong mayat, kami sholatkan, kami urus jenazahnya, dan kami bawa ke Lambaru, dan kami kuburkan di Lambaru. Jadi walaupun Lambaru itu disebut pemakaman massal, tapi pemakamannya tetap tertib, nggak boleh langgar syariat. Jadi bukan mayat dimasukin terus main lempar-lempar aja ke dalam lubang, nggak begitu. Kita susun, semua tetap menghadap kiblat. Nah itu yang kita susun dulu, ada 100.000 mayat lebih. Nah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, 4 bulan itu boleh dikatakan tuntas, walaupun ada 1-2 mayat yang kadang-kadang 1-2 bulan kemudian ditemukan di beberapa tempat yang lainnya. Nah, tapi kami bertahan sampai 2 tahun. Saya 4 bulan, saya pulang, tapi relawan kita tinggalkan di sini itu sampai 2 tahun untuk membantu membersihkan kampung-kampung, memperbaiki masjid-masjid, kemudian menghidupkan lagi perkampungan. Dan alhamdulillah 1.300 laskar yang datang itu dibantu. Ada 300 pemuda dari Aceh, baik dari Biren, dari Loksmawe, dari berbagai daerah yang datang ke posko kita. Mereka mendaftarkan diri, Habib kami juga mau jadi relawan. Ini kalau orang dari Jawa datang, dari Kalimantan datang, dari Sumatera datang, mana-mana, kenapa kami gak jadi? Ada 300 anak-anak muda dari berbagai daerah, termasuk dari P3 ya. Nah, itu kumpul bersama kami selama 4 bulan untuk membantu masyarakat Aceh. Jadi artinya saya cerita begini hanya ingin menyampaikan kami tidak akan tinggalkan kerjaan ini sampai tuntas. Jadi insya Allah dengan izin Allah dan pertolongan serta bantuannya, nanti kita sama-sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita bisa kerjasama bagaimana kita sinergikan apa yang kira-kira nanti pihak kabupaten mampu melakukannya, apa yang kurang yang bisa kami bantu, kita bersama-sama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan. Sekaligus ini juga merupakan klarifikasi kalau FPI ini kerjaannya bukan demo saja. Ini kalau di TV kan FPI demo saja digambarkan. Udah gitu kadang-kadang digambarkannya anarkis dulu. Nah, sebetulnya kita punya lembaga dakwahnya, kita punya lembaga kemanusiaannya, kita punya tim medianya, kita punya berbagai divisi untuk bagi-bagi tugas. Nah ini yang tukang demo nih laskarnya. Nah, biasanya laskar itu tukang demo. Di Makassar juga kalau udah demo galak-galak itu. Masya Allah. Dan di Aceh, Masya Allah, di Aceh usai daripada tsunami, setelah kita kerja 2 tahun, itu respon masyarakat Aceh luar biasa. Mereka menjadi keluarga kami, menjadi sahabat kami, dan akhirnya kami berhasil membangun cabang-cabang FPI hampir di semua kabupaten satu Aceh sampai ke Melabu sana. Nah ini berkah ilahi, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain itu akhirnya saya hanya ingin menyampaikan kepada semua para orang tua kami yang ada di Aceh ini, para ulama, para kiai, para tengku, pimpinan majelis ulamanya, berkat doa antum semua. Alhamdulillah kemarin di Jakarta 3 kali kami turun melakukan aksi bela Islam. Ketiga-tiganya Allah berikan anugerah sukses, aman, damai, tenang, dan dengan izin Allah berhasil menumbangkan keangkuhan dan kesombongan para penguasa. Nah, artinya supaya mereka jangan coba-coba meremehkan para ulama dan umat Islam. Jadi itu yang perlu. Dan kedua,
izzatul Islam wal muslimin juga bangkit lagi. Nah, sehingga saat ini para habaib, para ulama di berbagai daerah itu betul-betul di mata umat itu punya posisi yang sangat kuat. Dan ini harus kita jaga. Dan kita jaga untuk apa? Untuk sama-sama kita membangun negara yang kita cintai ini. Nah kemudian yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, bahwa aksi bela Islam 1, 2, 3 membuktikan kepada kita, siapa bilang umat Islam tidak bisa bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, banyak ormasnya, banyak kelompoknya, banyak partainya, banyak golongannya, ternyata bisa kok bersatu. Kemarin waktu kita turun di Monas, orang nggak nanya ormas dan nggak nanya partai, nggak. Oh kamu dari partai mana? Oh kamu dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI, nggak ada yang nanya. Orang di situ yang taunya Anda Islam, kami Islam. Nah ini luar biasa. Nah ini semangat persatuan semacam ini harus kita jaga. Karena kita tahu bahwa negara kita saat ini ala khatarin azim. Kita punya negara ini dalam bahaya yang sangat besar. Karena gerakan PKI merajalela di mana-mana. Masuknya imigran Cina asing itu juga sudah luar biasa, sudah melampaui batas daripada tolerir kita. Kemudian ditambah lagi rakyat miskin di mana-mana makin hari makin banyak. Bahkan yang saya sesalkan lagi, uang kertas baru yang dicetak kemarin ini dari mulai 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, semuanya ada lambang palu arit PKI. Ini kita sudah protes. Dari mana ini palu arit PKI? Jadi lambang dia lambang BI, hologram bentuknya. Cuma ada bagian yang diperjelas, ada bagian yang disamarkan. Nah bagian yang diperjelas itu membentuk palu arit PKI. Nah ini sudah kita protes. Saya sudah sampaikan ke Kapolri, kita sudah sampaikan juga ke beberapa Menko untuk disampaikan ke Bapak Presiden. Walaupun bukan Bapak Presiden yang cetak itu uang, itu adalah Bank Indonesia, tapi sebagai eksekutif, nah, paling tidak punya hak untuk bertanya kenapa ada persoalan semacam ini. Dan ini akan kita angkat ke DPR, karena DPR juga punya hak kontrol, hak pengawasan. Tidak boleh, karena ini namanya perang simbol, ini perang lambang. Ini perang lambang, memang sekedar gambar paru arit di mata uang seperti masalah kecil, masalah nggak ada artinya. Tapi bagi gerakan umat Islam itu persoalan serius, karena ini persoalan simbol. Kalau simbol ini disebarluaskan di mana-mana, besok anak-anak muda kita, generasi muda kita akan datang, mereka pakai lambang paru arit, mereka nggak pernah tahu kalau itu lambang musuh negara, lambang musuh agama. Nah karena itu saya minta umat Islam yang ada di Aceh ini jaga persatuan, jaga kekompakan, supaya ke depan perjuangan kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang terakhir, terus terang, kami yang tinggal di Pulau Jawa, begitu juga saudara kita Habib Muhsin yang tinggal di Sulawesi, Yai Zaitun Rasmin juga dari Sulawesi, dari Makassar, kita ini punya harapan besar terhadap Aceh. Karena Aceh ini serambi Mekah, Aceh Darussalam, Aceh gerbang masuknya Islam pertama kali ke Nusantara. Aceh pertama kali berdiri kerajaan Islam, yaitu di Perlat. Sebelum di mana-mana ada kesultanan Islam, Aceh yang pertama kali ada kerajaan Islam. Kemudian yang kelima yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Aceh ini sudah mendapatkan tiket dari pemerintah pusat untuk menjalankan syariat Islam dengan undang-undang otonomi khususnya. Ini mubazir sekali, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebab apa? Sebab kami yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, ini melihat Aceh sebagai abang besar kami. Artinya kakak kami yang tertua. Atau kalau ibarat gerbong kereta ini, gerbong kereta perjuangan Islam, Aceh ini lokomotifnya yang membawa gerbong. Nah maka itu kami berharap saudara-saudara kami yang ada di Aceh lebih serius untuk bagaimana syariat Islam itu tegak di Aceh, sehingga menjadi pilot project, menjadi proyek percontohan bagi provinsi-provinsi yang lainnya. Sebab kalau penerapan syariat Islam di Aceh gagal, maka kaum liberal, kelompok yang anti-Islam itu akan makin leluasa di daerah lain mengatakan, buat apa pakai syariat Islam? Di Aceh nggak bisa, di Aceh gagal, ternyata Aceh nggak bagus pakai syariat Islam. Ini musuhnya ingin menciptakan opini semacam itu. Tapi kalau Aceh berhasil menjalankan syariat Islam, Aceh menjadi badah thayyibah, Aceh ini makmur sejahtera, kemudian
minim daripada kejahatannya. Karena penerapan syariat Islam, justru kami yang angkat dada di Jakarta, kami bisa mengatakan, lihat saudara kami di Aceh, berhasil mereka menerapkan syariat Islam, mereka sejahtera, mereka maju, mereka bersatu. Nah, sehingga kami lebih mudah untuk mendobrak sekat-sekat yang ada di daerah lain yang selama ini selalu menghalangi penerapan syariat Islam. Perlu saya infokan bahwa Presiden Jokowi dalam 2 tahun kepemimpinannya ini sudah membatalkan perda syariat 350 perda. Ini nggak main-main, ini musibah bagi kita semua. Perda-perda syariat di Sumatera Barat, di Sulawesi, di mana-mana dibatalkan. Alasannya karena bertentangan yaitu dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Seperti saya kasih contoh, banyak daerah bikin perda tidak boleh ada minuman keras di wilayahnya. Ini banyak dibatalkan sekarang oleh presiden. Dengan alasan apa? Karena ada peraturan presiden yang membolehkan minuman keras. Jadi kalau ada daerah yang melarang, maka keputusan daerah itu dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan saya pikir ini tantangan yang berat buat kita semua. Biarlah saya dan kawan-kawan di Jakarta akan mencoba untuk berjuang di tingkat nasional, tapi perjuangan kami tidak akan ada artinya kalau anda ini yang ada di daerah tidak mendukung. Apalagi Aceh. Aceh adalah abang tertua kami. Aceh adalah lokomotif pergerakan Islam di Indonesia. Maka itu maaf, Walid, kemudian Tengku, Kiai, ulama semua. Kenapa selama ini kalau saya masuk Aceh bicara dengan para ulama Aceh, saya selalu mengatakan saya tidak setuju dan tidak pernah setuju kalau Aceh ini lepas dari Indonesia. Kenapa? Sebab kalau Aceh lepas dari Indonesia, sama juga kami ditinggalkan oleh abang tertua. Nah, kalau anda meninggalkan kami, bagaimana nasib perjuangan kami di tempat lain? Dan justru kami mengharap bukan Aceh lepas, tapi Aceh menguasai Indonesia. Dalam arti kata apa? Aceh ini harus menjadi gerbong, harus menjadi pemimpin, harus menjadi penggerak. Aceh ini harus yaitu menjadi pionir daripada gerakan penerapan syariat Islam di Indonesia, insya Allah. Bahkan bukan itu saja, kita berharap Aceh ini dengan adanya Aceh, besok Indonesia bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai Maroko. Amin. Artinya apa? Aceh harus tampil untuk memimpin gerakan Islam bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia Islam. Amin. Saat ini Energi 212 kemarin, banyak tokoh-tokoh dunia Islam mengatakan bukan tidak mungkin kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia. Amin. Kalau kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia, bukan nggak mungkin mulai bangkitnya dari Aceh. Amin. Amin. Karena itu saya minta sekali lagi, yuk mari sama-sama. Jadi jangan sampai ada saudara kami di Aceh hanya mikirin Aceh, enggak. Harus mikirin ini Indonesia. Indonesia ini milik Anda semua. Jangan sampai Indonesia ini lepas. Justru kalau Aceh melepaskan diri, saya anggap bukan Aceh yang lepas, saya anggap Indonesia yang lepas dari Aceh. Itu rugi, saudara. Rugi, Indonesia rugi. Nah, karena itu tolong Aceh jangan melepaskan Indonesia. Jadi kalimatnya saya balik, bukan Aceh jangan lepas, tapi Aceh jangan melepaskan Indonesia. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah satukan kita. Amin. Dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi badah thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Sambutan dari saya dan terima kasih atas sambutannya, atas jamuannya, atas penerimaannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.